Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Gimana sehat Allah. semuanya? Sehat A semuanya? alhamdulillah, insyaallah Aduh, sehat-sehat senang. semua nih Buya. Alhamdulillah, makasih bisa jumpa, bisa silaturahim ini. Allah, makasih banyak. Alhamdulillah. Jazakallah. Alhamdulillah kami yang sangat berterima kasih banyak Buya menyediakan waktu untuk kami. Kami ini, apalah ya, berkumpul di sini memang hari ini sembari mengalap berkah juga dari guru Allah, kami. sama-sama. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Baik, Buya, jadi sedikit latar belakang tentang perkumpulan kami Hah? ini adalah pengajian alumni dari SMA Negeri 1 Medan. Oh, subhanallah. Angkatan 92, jadi kami ini sekarang 92 ya. 92, ini kelahiran tahun-tahun 73, Tiga sama, 74. kayaknya satu masa dengan kami ini. Kita kayak kalau seandainya satu tempat, kayaknya satu kelas kita itu. Oh gitu. Oh baik ya Ustadz, jadi kurang lebih kami ini alumni dari SMA Negeri 1 Medan, di Sumatera Utara. Ini adalah perantauan, orang-orangnya ada yang masih di Medan, ada yang di Subhanallah. Jakarta, ada yang di luar negeri juga, di mana-mana lah Ustadz. Jadi insya Allah makin akan bertambah waktu, nanti akan bertambah juga peserta yang biasanya hadir. Dan kita hari ini sama-sama akan mendengarkan ceramah dari Buya, nanti kurang lebih selama 1 jam ke depan bersama dengan sesi tanya jawab juga Buya. Jadi silahkan, jadi saya sebagai pembawa acara, nama saya Andri Daulay, ya Oh, boleh Masya panggil Allah. saya Andri saja. Jadi Subhanallah. kalau nanti silahkan Buya memulai ceramah kita hari ini. Masya Allah, bismillah. Terima kasih Mas Andri. Insya Allah, semoga diudahkan semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina wahdina subulas salam. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang saling mencintai karenamu, bertemu dalam kebaikan, dan kami mohon ya Allah, berkat perkumpulan ini selamatkan kami di dunia dan di akhirat, lahir batin kami. Dan ya Allah, seperti Engkau mudahkan kami bergabung di acara ini, mudahkanlah kelak ya Allah untuk bisa bergabung, berkumpul di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sangat kami cintai, keluarga besar dari sahabat-sahabat kami. Kalau seandainya satu tempat kelihatannya kita memang satu kelas mungkin ya, yang sangat kami cintai. Dari SMA mana tadi? SMA Negeri 1 Medan, Ustaz. SMA Negeri 1 Medan, Masya Allah. Dan saya senang, reuni itu penting sekali. Ya. Karena reuni ini punya makna sambung silaturahim. Karena mungkin ada di antara kita yang sudah sukses dan bisa membantu yang belum sukses. Atau bisa saling mengingatkan, karena tanpa kita sadari, kita sudah mendekati usia, mendekati kepala 5 kan. Sudah kita tinggalkan kepala 4, mendekati kepala 5. Artinya reuni-reuni semacam ini memang harus mengarah kepada apa sih yang hendaknya kita lakukan setelah ini. Dan harus ada manfaatnya. Kami teringat reuni kami SMP. SMP lulusan 89, 88, 89. Sama ya kayaknya ya. Kurang lebih sama, Kayak dikata kita reuni di Jawa Timur, kemudian dalam reuni itu kami hanya sekedar bertanya, apa yang bisa kita buat setelah ini semuanya? Ini terjadi kurang lebih 7 tahun yang lalu. Setelah kami pulang dari Yaman, kemudian kami sudah pergi mencoba untuk dakwah sana sini. Akhirnya teman-teman ngajak reuni. Akhirnya apa yang bisa kita buat? Subhanallah, buah daripada pertemuan itu, pesantren-pesantren kita yang dibuat di Jawa Timur adalah kinerja daripada teman-teman itu semuanya. Artinya harus kita bawa kepada kebaikan. Dan insya Allah ini. Makanya jangan meremehkan siapapun. Mungkin ada di antara kawan kita, subhanallah, badung, bandel, susah sholat dan sebagainya. Ternyata hati kecilnya ada keimanan. Makanya tolong dengan sesama kawan jangan ada yang merendahkan. Mungkin ada saat ini dia belum sholat. Mungkin dengan perkumpulan saat ini menjadi ahli sholat. Karena selama ini mungkin dia terlena, tidak sadar, sehingga dia terlena jauh. Sehingga setelah hari ini, dari kawan-kawan bermacam-macam model. Akan tapi ada yang kurang ibadah, akan tapi kerinduannya berbuat baik ada. Setelah itu perlahan menjadi baik. Sehingga ada pesantren kami yang di Blitar itu adalah teman-teman sekelas itu yang buat. Masya Allah. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk berjuang di SMA Negeri 1 Medan ini. Insya Allah setelah ini ada perkumpulan, ada pertemuan di alam nyata untuk program yang nyata demi kebahagiaan kita di akhirat nanti. Adapun, nah ini harus ada. Jadi cita-cita perkumpulan hanya bukan sekedar kita, na'udzubillah, reuni menjadi ajang untuk pamer kesuksesan, tapi bukan untuk berbagi kesuksesan. Ini adalah fitnah. Atau pamer kekayaan, bukan untuk berbagi, bukan untuk ingin menolong. Ini adalah perkumpulan fitnah. Akan tapi ayo, mungkin ada di antara kita yang sudah sukses, lihat teman sekelas kita kok masih
acak-acakan hidupnya. Barangkali kita bisa beri masukan, berikan pertolongan. Kemudian ayo kita membangun rumah di surga nanti. Kita buat program besar. Kami berharap bahwasanya dengan ini semuanya ada suatu. Kami juga rindu ada pondok pesantren di Medan sana. Kemudian ada di mana, insya Allah. Dan pejuangnya siapa? Jangan lain. Anda semuanya. Pejuang baginda Nabi. Bertemu hati dalam cinta karena Allah. Hidup indah. Kelak di surga, kelak di akhirat kalau kita meninggal, kita mendapatkan pahala yang terus mengalir. Baik, ini Amin. mukaddimah yang perlu kami sampaikan agar ada dasar. Perkumpulan harus ada tujuannya. Ingat, kalau tidak tujuannya benar, pasti jelek. Yaitu tadi, pamer kemewahan, pamer kekayaan, pamer kesuksesan, bukan untuk berbagi. Itu fitnah. Kemudian, di topiknya adalah adab dan bergaul di dunia maya. Dunia maya hari ini adalah dunia yang biarpun maya, mau tidak mau kita harus masuk di dalamnya. Ini nggak bisa kita hindari. Akan tapi begini, kalau bahasanya, di zaman banjir, kalau sudah banjir, sudah bukan waktunya kita membuat bendungan-bendungan. Bendungan itu dibuat sebelum adanya banjir. Kalau sudah ada banjir, kita bukan waktunya membuat bendungan, akan tapi mengalirkan air agar tidak lama banjir itu, membuat aliran-aliran. Artinya apa? Dunia maya mau tidak mau harus kita masuki. Kalau kita larang nggak bisa, anak kita, keluarga kita. Akan tapi yang paling tepat adalah bagaimana menggunakannya, membuat aliran-aliran positif. Dan harus ini. Anggap saja mungkin selama ini kita di dunia maya tidak positif, 10 poin kejelekan. Ayo kita besok membuat 1 poin kebaikan. Dikurangi dari 10 menjadi 9. Minggu berikutnya kita kurangi. Artinya harus ada upaya ke sana. Makanya harapan kami betul-betul ini alumni SMA Negeri 1 Medan ini, perkumpulan ini adalah akan membuat aliran-aliran yang positif di dunia maya ini. Sehingga biarpun kita masih berkecimpung di dunia maya, ternyata bermanfaat. Alhamdulillah. Termasuk ada Mas Alfian di sini ya? Ada juga? Ada. Ini kan termasuk beliau juga kalau mungkin dalam bahasa Jawa itu yang bangkoni ya dunia maya juga di dunia YouTube dan sebagainya. Akan tapi lihat, kami masuk di dalamnya dengan berdakwah bermanfaat. Orang yang di jauh di negeri sana bisa dekat sama kita di Amerika, di Australia dan sebagainya. Kalau orang masuk dunia maya dengan niat baik, ini seperti pisau. Kita gunakan untuk membunuh boleh, kita untuk menyembelih kambing untuk disajikan ke tamu bisa. Jadi dunia maya hari ini sudah seperti itu, maka mari kita gunakan. Kita harus punya tabungan di akhirat. Bagaimana? Di dunia maya ini, adab itu di dalam hati. Kalau sudah terasah di hati kita, di pikiran kita dengan kebaikan, maka di dunia maya jika ada sesuatu yang tidak baik, secara otomatis kita akan tinggalkan. Tapi kalau kita belum terasah hati kita, Masya Allah, biarpun segudang buku disodorkan nggak akan kebaca. Segudang maklumat disampaikan tidak akan dipahami. Akan tapi mari kita sadar bahwasanya dunia maya ini luar biasa. Dunia maya, dunia internet, ini adalah luar biasa. Yang ingin baik mudah mencari kebaikan, kalau ingin rusak mudah menjadi rusak. Maka pahami, sehingga dunia yang seluas ini seperti kampung kecil, kita bisa melihat apa saja kebaikan bisa Anda. Anda kalau ingin dengar pengajian setiap hari pun Anda bisa. Tapi kalau ada orang yang ingin rusak pun setiap hari juga ada bahannya untuk rusak. Maka mari takut kepada Allah. Mungkin ada di antara kita yang di saat masuk wilayah ini masih dengan kebrutalannya atau kekotoran hati dan pikirannya. Mari. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Artinya sudah datang waktunya kita untuk merubah perlahan. Kita merubah perlahan. Jadi begini, mungkin kita masih belum bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut atau kejelekan di dunia maya. Kalau kita masih di situ, kita harus tumpangi istighfar berapa kali. Kalau memang aku tadi, na'udzubillah, astagfirullah, aku telah melihat sesuatu yang tidak pantas 2 menit. Maka harus aku tumpangi 1 jam aku melihat kebaikan. Dan aku harus membayar. Jadi dihukum diri kita itu. Sehingga nanti sadar, misalnya na'udzubillah, saya kelewatan satu tempat, satu wilayah yang tidak baik, situs yang tidak baik. Ternyata saya berhenti beberapa menit. Astagfirullah. Langsung dibayar. Maksudnya kita hukum diri kita ini. Apakah membaca sholawat atau membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Biasakan semacam itu. Tanpa orang lain tahu untuk mendidik diri kita sendiri. Dan memang dunia maya khususnya wilayah kejelekan itu bikin orang tidak puas. Terus dia akan melanglang dalam kejahatannya. Ini macam-macam kejahatan di dalamnya. Mulai dari hal-hal yang sifatnya kotor, merusak mental kita, akhlak kita, dan juga mungkin pemikiran kita.
Dan juga mungkin gaya hidup kita karena kita niru gaya hidupnya orang lain yang kita baca, kita lihat, dan kita saksikan. Tapi kalau kita berbekal, intinya beginilah, bagaimana kita menyadari. Saat ini kita harus membuat perubahan. Dunia maya tidak mungkin kita tinggalkan saat ini. Susah, kecuali kita harus pergi ke hutan. Maka dari itu yuk kita buat aliran-aliran positif. Kita pastikan, berapa jam aku harus berkecimpung, bergelut dengan dunia maya dalam sehari. Harus ada jam-jam dengan Allah dan Rasul. Paksakan kalaupun kita tidak senang. Saya akan dengar ceramahnya Ustadz Fulan yang menyejukkan, mengajarkan cinta. Saya harus mendengar. Dalam sehari tidak boleh kurang dari 1 jam. Dan aku pastikan. Dan aku harus membawa catatan. Sejelek apapun diri Anda, mungkin Anda orang tidak sholat, mungkin ada orang yang jago naum, penjudi, mabuk, dan sebagainya. Allah Maha Kasih loh ya. Jangan merendahkan Allah. Allah Maha Kasih. Orang yang badung, bandel, jahat, kayak apapun, kalau rindu kepada Allah, Allah akan tolong. Maka siapapun dari kita jangan ragu dengan Allah Jalla Jalaluhu yang Maha Pemurah, yang Maha Kasih. Jangan sampai kita putus asa dengan kekotoran kita. Memang kita kotor, tapi pintu maaf Allah kan luas. Pintu maaf Allah sangat luas, dan Allah menyeru setiap saat, mana yang akan kembali kepadaku, mana yang akan mohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Kita sudah menjelang kepala 5. Kenapa kesadaran belum suka tumbuh? Ini kita tengok diri kita sendiri. Yang sudah merasa baik, tingkatkan kebaikan. Yang belum, ada saudara kita, kawan kita yang sudah mendahului kita. Kalau dia punya amal baik, dia menemukan kebaikan. Kalau tidak, na'udzubillah. Maka kita, adanya nyawa yang ada di kandung badan kita ini, artinya Allah memberikan kesempatan kita untuk terus membuat kebaikan. Jadi siapapun Anda, ingat, 1, jangan merendahkan siapapun. Khusus yang merasa sudah baik. Kalau Anda merendahkan, sebenarnya Anda telah hancur, terpuruk. Karena pungkasan kita belum ada yang tahu. Pungkasan kita adalah husnul khatimah atau tidak, ada yang tahu. Maka tidak boleh merendahkan siapapun dari kita. Mungkin ada sahabat kita yang tadi kami sebutkan, ada yang tidak sholat, tidak ini, Masya Allah, segala macam kejahatan dilakukan. Akan tapi bukankah dia masih hidup? Dan pintu maaf juga, Allah juga dibuka lebar-lebar. Bisa jadi di esok hari dia bertobat, bisa melambung, menyalip kita. Mengungguli kita dalam kebaikan. Maka kita tidak boleh merendahkan orang lain, yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh putus asa. Karena putus asa itu iblis. Iblis itu seandainya dia minta ampun kepada Allah pada waktu itu kan diampuni. Cuma tidak, dia putus asa. Sudah begini mau gimana lagi? Dan dia minta kepada Allah. Ajibnya, iblis itu yang putus asa, ngerti Allah itu mengkabul, minta, ya Allah andirni. Ya Allah beri aku kesempatan. Iblis itu makhluk yang paling jahat. Minta kepada Allah dikabul. Bagaimana kita yang nggak sejahat iblis? Iblis itu minta. Di saat tahu dia dikutuk, dia minta, ya Allah berikan aku kesempatan, jangan matikan aku akan mengganggu anak Adam sampai akhir zaman. Akhirnya Allah beri kesempatan, lihat, doanya iblis dikabul kok. Kenapa kita tidak minta kepada Allah, ya Allah berikan aku segala kebaikan. Aku punya kebiasaan jelek, ya kebiasaan jelek. Mungkin ada yang pernah mabuk, ya Allah hentikan kami dari mabuk, ya Allah. Judi hentikan dari judi, ya Allah. Zina hentikan dari zina. Terus kejahatan kita adukan kepada Allah. Kita buat perubahan. Kalau tidak, dunia maya ini akan menjadi ajang untuk memuaskan syahwat kita, hawa nafsu kita, kekotoran kita, kejahatan kita. Na'udzubillah, tiba-tiba dicabut nyawa dalam keadaan belum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kami hadirkan, bahwa kesempatan sama. Kalau kita sadar, Allah Maha Kasih. Setiap orang diberi oleh Allah kesempatan untuk menghadap, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami himbau kawan-kawan dari SMA 1 Negeri 1 Medan, hendaknya harus kita berpikir, esok hari belum tentu untuk kita. Tahun depan belum tentu untuk kita. Beberapa waktu yang lalu kawan kami satu kelas meninggal dunia. Belum lama. Padahal dia adalah termasuk dunia adalah orang ragawan, keker, sehat. Akan tapi begitulah ajal tiba. Dan mungkin teman-teman yang satu SMA pun juga sudah ada yang wafat kan? Dan begitu banyak. Nah, makanya artinya tinggal kita persiapkan, ayo kita menjadi orang yang insya Allah nanti ahli husnul khotimah. Sejelek apapun Anda, Allah Maha Kasih, menghadaplah kepada Allah. Lah ini loh kuncinya. Kalau kita tidak punya harapan dari sisi ini, dunia maya tetap saja akan merusak. Tapi kalau kita sudah berbekal, kalau bahasa Jawa kita ilmu kebal. Kita kebal sehingga dunia maya sejahat apapun nggak akan terpengaruh karena saya sudah rindu kepada Allah. Kalau kita melihat apapun akan kita lewati karena kita kenal Allah. Nah ini saat ini. Dan banyak kita menemukan Allah orang yang kembali kepada Allah dari kebiasaan yang sangat jelek. Kita temukan dan datang kepada kami dengan tangisnya, derai air matanya. Dan setelah itu terlihat sangat khusyuk, Masya Allah, ingin membuat perubahan dalam rumahnya. Dan dia juga ingin mengembalikan orang-orang yang pernah dijerumuskannya.
teman-temannya diajak jahat. Dia mengeluarkan biaya banyak untuk menyelamatkan saudara-saudara yang dulu pernah dijerumuskan, pernah diajak mabuk bersama dan sebagainya. Dia datangi satu-satu. Ada orang semacam itu. Itu jihad yang luar biasa. Kalau seandainya orang itu mati saat itu sudah surga. Karena mati dalam keadaan tobat. Insyaallah. Naudzubillah. Ada orang tidak ada kesadaran, bahkan mungkin di saat diingatkan, diajak menuju kebaikan, malah merendahkan, meremehkan, mati saat itu neraka. Insya Allah ini teman-teman ini ahli surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dengan segala kekurangannya Allah yang menyempurnakan. Maka dari itu dunia maya. Nanti kalau kita bicara adab, tentunya adab itu ada prakteknya nanti. Jangan kalau komunikasi yang benar, jangan memfitnah. Seperti media-media, jangan sampai kalau mungkin yang punya media. Kami juga sampaikan pada tim sukses, tim kreatif Al-Bahjah TV misalnya. Jangan buat judul yang bikin orang, jangan bohong dalam buat judul. Yang Clickbait. wajar. Ya betul, jangan membuat sesuatu yang biasa saja. Karena viral tidak viral itu adalah jatah dari Allah. Iya betul Ustaz. Yang menyampaikan hati orang adalah Allah. Jadi biasa harus jujur, penyampaian jujur, kalimat yang benar. Kita bukan bikin sesuatu yang bikin orang penasaran dan sebagainya, tapi ternyata bohong. Ini ada. Kemudian juga jangan ada caci maki. Kalau hidup kita misalnya, Fir'aun kan jelas jelek, Qarun juga jelek, Abu Jahal jelek, Namrud jelek. Kalau seumur hidup kita nggak mencaci mereka pun nggak dosa kok kita. Kenapa kita harus mencaci orang yang sama dengan kita, sebangsa, setanah air, satu agama bahkan? Ada Kita kepuasan biasakan. kayaknya Ustaz. Lesan kita harus kita jaga. Lesan kita perlu kita jaga. Nggak perlu kita mencaci, mengolok. Kita rubah cara hidup kita. Nah, media sosial kalau hatinya orang, kalau kita punya hati kotor, lihat. Setiap kali mencaci. Nonton video komentar jelek. Melihat Facebook komentar jelek. Lihat ini semua komentar. Semuanya jelek-jelek. Karena apa? Memang dasarnya hati jelek kita. Maka kita berubah. Ini loh yang harus kita bekali diri kita ini. Nah, ini, ya kan jangan biasa. Kenapa kok orang bisa caci maki dan olok-olok? Karena terlatih. Makanya kami selalu ingatkan masalah kemarin beberapa waktu yang lalu kan ada pilkada, ada 01, 02, sudah berlalu. Tapi nggak perlu kita bermusuhan, semuanya punya pilihan dan kemudian apalagi di kabupaten ya lihat, kadang-kadang Pak yang antara calon satu dengan calon sudah akur, yang di bawah belum akur, berantem belum beres. Kemudian kita terbiasa dengan caci maki, lihat, caci maki pertama bukan untuk kita, gara-gara pilihan kita caci olok-olok. Sementara yang sudah dipilih, yang terpilih, enggak, mereka sudah tenang, kita sudah terbiasa caci maki. Makanya betul-betul Pak, masalah di perpolitikan di Indonesia ini menjadikan kita tuh terlatih mencaci maki. Ini diantaranya. Iya. Maka kalaupun kita berbeda, Anda berbeda dengan saya tentang seorang pilihan, tentang calon, sudah berbeda urusan Anda, ijtihad saya, sudah jangan caci maki, selesai. Kita biasa dengan caci maki, terlatih urusan pilihan bupati caci maki, pilihan kuwu caci maki, pilihan gubernur caci maki, pilihan presiden caci maki. 5 kali dalam 1 tahun kita belajar caci maki. Akhirnya apa? Dengan istri gampang mencaci, dengan teman caci maki, WA caci maki, semua caci maki. Nah inilah karena kita sudah terbiasa dengan kekotoran hati. Lalu perilaku kita jadi kotor. Inilah adabnya di sini. Jadi media sosial itu adalah media sosial atau namanya dunia maya. Ini adalah dunia maya ini kan sambung betul. Ini adalah satu media komunikasi yang selama ini belum pernah ditemui di zaman-zaman dahulu. Yang di zaman dulu belum ada. Tapi ini kemudahan. Tapi orang cerdas akan menggunakan dunia ini adalah untuk kebaikan. Maka namanya dunia maya, lihat. Yang menggunakan untuk kejelekan banyak. Akan tapi kita orang yang cerdas. Orang kenal akhirat. Punya iman. Sama-sama. Alatnya sama. Kita ada kamera. Ada internet, ada ini, tapi kita gunakan untuk dakwah. Tujuannya agar orang lain baik, bersaing. Bukankah memang dunia kebaikan dengan dunia kejahatan selalu bersaing? Maka ayo kita menjadi pejuang-pejuang kebaikan, jangan menjadi pejuang kejahatan. Kan begitu. Di antara semacam ini. Jadi mungkin kalau kita bisa simpulkan ya, mungkin kita lebih senang nanti ada pertanyaan. Pertama adalah tadi, kita harus berusaha berpikir untuk menjadi orang yang lebih baik hari ini. Mendekat kepada Allah, berusaha. Dan jangan patah semangat atau putus asa dengan kejelekan kita yang sudah sangat parah mungkin. Allah Maha Kasih loh ya, menuju kepada Allah. Dan jangan merendahkan orang lain. Jangan merendahkan siapapun. Ini modal di saat Anda masuk dunia sosial, dunia maya, nanti Anda akan aman. Anda tidak merendahkan orang lain. Kemudian pertama kita ingin menjadi lebih baik. Kita ingin selamat. Yang kedua jangan merendahkan orang lain, ya. Jangan mencaci orang lain. Dengan modal-modal semacam ini, lihat, kita akan aman.
akan aman di dunia maya. Anda masuk untuk ngambil manfaat. Segala yang membahayakan urusan moralku akan aku hindari. Segala yang membahayakan urusan akidahku akan aku hindari. Maka inilah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Intinya, Baik. kami ingin bahwasanya teman-teman, ayo berpikir positif. Kalau nurusi syahwat dan hawa nafsu, tentu siapa yang nggak punya syahwat dan hawa nafsu? Iya. Dan semuanya akan berakhir dengan kematian kita. Kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan masih ada kesempatan. Maka jangan ragu, saudara-saudari, kita harus terus mendekatkan diri kepada Allah. Dan jadi orang yang lembut ya. Lembut Ya. hati, penuh kasih, jangan suka merendahkan orang, jangan mencaci. Ini adalah akhlak-akhlak mulia. Baik. Kalau sudah kita biasa berakhlak mulia, ini akan indah di rumah. Karena gini, kalau sudah orang biasa caci maki di luar sana, biarpun melalui media sosial kan hanya diketik misalnya. Kelihatannya diketik. Tapi ketikan ini kan ada melalui akal kita. Iya. Akal kita tuh kita yang menguasai, yang menguasai kita. Sehingga nanti terucap, sehingga tiba-tiba ngomong sama istri mencaci, sama ipar mencaci, mengkritik, mengolok, jadi kebiasaan jelek. Sehingga Anda mungkin pernah menemukan orang, kalau nggak komentar jelek, bukan dia lagi. Ada orang kalau nggak komentar jelek, nggak dia lagi sudah. Karena apa? Sudah terbiasa dia, darah mendarah daging, sifat jelek itu. Anda Sudah jangan jadi bagian dirinya ya. bagian dari dirinya sehingga tidak bisa padahal dia bisa berubah kalau dia menyadari. Ya, itu Maka kendalinya. kita semuanya, ayo di dunia maya harus waspada. Bukan saja di maya, di alam nyata pun adalah juga cerminan daripada di dunia maya. Dunia maya cerminan daripada kenyataan kita. Nggak boleh kita menjadi orang yang di dunia maya begini, kita satu. Hati yang baik, akhlak yang baik. Di saat di alam nyata ini kita benar baik, maka di saat kita masuk dunia maya pun tetap baik. Itulah yang kita rindukan. Ini saja insya Allah. Jika ada yang ditanyakan silakan. Terima kasih Bu ya atas tausiahnya kita hari ini. Jadi teman-teman tadi sudah disampaikan, paling penting sebetulnya menjaga bagaimana mulai dari hati kita ya. Jadi kalau hati kita bersih di dunia nyata maupun di dunia maya, insya Allah yang bersih semua gitu. Tadi beberapa poin yang saya ingat disampaikan oleh Buya adalah adabnya ya jangan memfitnah, jangan mencaci, jangan merendahkan. Belum tentu apa yang kita miliki di dunia ini akan kita juga bawa ke akhirat nanti. Entah bagaimana nasib kita, tidak ada yang tahu. Gitu. Baik Ustadz, Buya, maaf. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang memang disampaikan pada kita dari kemarin malam. Jadi saya akan mulai membacakan. Nanti silakan Buya langsung menjawab. Pertama ada pertanyaan seperti ini Buya. Bagaimana sikap kita dalam menanggapi tudingan-tudingan radikalisme yang diarahkan kepada pesantren, masjid, bahkan pada penghafal Quran? Ini lagi hot ini topik ini di dunia maya gitu. Jadi kita sebagai umat Islam bagaimana kita menanggapinya ini? Ya, kira-kira begitu. Pertama, kita itu harus adil dan jujur. Kalau kita tidak jujur, maka saat itu kita tidak akan bisa memberikan jawaban kepada siapapun yang bertanya tentang ini. Memang ada kesan-kesan radikal atas nama Islam, tapi kan bukan Islam itu. Ya. Anda pernah mendengar bom meletus atas dasar Islam? Di Cirebon ada seorang melakukan sholat berjamaah di masjid. Lalu ngebom. Pak Polresnya kena. Ya. Nah, ini kan atas nama Islam. Jadi nggak pungkiri atas nama Islam, tapi bukan Islam. Ya. Nah, maka tuduhan itu adalah ada benih-benih. Dan itu bukan dari Islam, tapi disusupkan dalam Islam biar orang membenci Islam. Saya berikan referensi tentang Islam yang sesungguhnya seperti apa sih? Islam tidak ngajar kemampuan. Jangankan kepada orang Islam, kepada orang kafir pun kita ada adab dan tata krama. Makanya ada sekelompok kaum muslimin yang dengan kaum muslimin saja nggak benar, bagaimana bisa akrab dengan orang luar Islam? Kita berada dua kutub ekstrim. Adil itu. Ekstrim satu adalah ada orang dengan di luar Islam tidak menganggap sama, sehingga agama bagi dia sudah tidak penting lagi. Ini bahaya juga. Ya. Di sisi lain, kutub yang lain adalah ekstrim tadi. Sehingga kalau sudah ada kesalahan, biarpun orang Islam dianggap caci maki, olok, kafir, segala macam, ini juga berbahaya. Itu sedih. Akan tapi kita adalah di posisi bahasanya, kita dengan orang luar Islam, kita wajib melayani mereka dengan baik sebagai warga kita, tetangga kita, bahkan haram kalau dia sakit tidak dikasih. Tapi urusan agama sendiri. Dia beragama bebas, dia beragama, rayakan agamanya oke. Tapi jangan bawa saya. Tapi saya tidak akan melarang dia. Dan indah kalau dia sakit kita wajib mengobati, kalau lapar kita kasih makan. Di sisi lain dengan saudara kita jangan gampang mengkafirkan. Jangan karena nah ini bibit ekstremisme itu dari sana, radikal itu. Kalau orang dikafirkan itu
konsekuensi daripada pengkafiran itu apa sih dalam fikih kita? Dia dipenggal lehernya, boleh dibunuh. Hmm. Kan begitu, karena orang murtad. Nah, Iya. sekarang begitu maraknya dikit-dikit mengatakan murtad Kafir, tanpa kafir. Gitu. dan kami pun beberapa waktu yang lalu juga di dalam deretan orang yang murtad kan. Nah kan ini kalau memang saya murtad, jangan pakai media datang ke saya selamatkan saya, pengen selamat. Kalau saya betul murtad, saya orangnya enggak gede-gede amat, saya kan begitu. Artinya gitu. Saya kalau gulat juga kalah saya. Tapi kan saya bisa diskusi. Iya, iya. Mana kesesatan saya, mana kekafiran saya. Kalau memang betul Anda menunjukkan kesesatan saya, kekafiran saya, Anda dapat hadiah dari saya. Iya. Kan selama ini saya meyakini yang saya pelajari benar. Cuma tidak caci maki olok-olokan. Ada surat melayang kepada kami dan sebagainya. Lah model-model semacam ini loh, yang bibit-bibit menganggap orang lain itu adalah kalau tidak sepaham adalah Anda bisa dibunuh. Kayak zaman Nabi dibunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Nah ini ekstrim tuh dari situ. Sehingga di sini akan ada tuduhan. Jadi yang membuat adalah orang-orang Islam semacam ini. Tapi kalau Anda bersama Islam wasati, Islam yang benar-benar Islamnya Nabi Muhammad, maka Anda akan dituduh dengan radikal. Maka kami sampaikan, tidak usah takut orang Islam dituduh radikal. Saya tidak pernah takut dituduh radikal. Karena saya bukan radikal. Saya adalah menjalankan sebagaimana mestinya. Radikal dalam makna negatif ya. Radikal dari makna negatif ya. Radikal sini karena makna khusus ya. Secara lafaz. Radikal makna negatif. Radikal berontak. Kami tidak pernah berontak. Kami tidak ini. Radikal ini kan dianggap seperti kayak teroris gitu. Teroris begitulah ya. Jadi makna saya radikal makna teroris. Dengan itu teroris. Jadi memang ada sebagian pesantren yang yang dituduh semacam itu, barangkali di dalamnya memang ada bibit-bibit tidak menghargai saudaranya yang seagama. Bisa saja semacam itu. Makanya kami ingin diskusi dengan mereka. Ayo kita kembali kepada ajaran yang benar, ajaran yang lembut, yang indah. Kita kan Indonesia itu adalah umat Islam. Bhinneka Tunggal Ika itu yang kalau umat Islam yang paling mayoritas kan umat Islam. Akhirnya ketentraman di negeri ini adalah karena Islam. Kan begitu. Karena Islam. Mayoritas. Jadi sudah terbukti kita itu dengan akidah kita yang benar ini bisa menjaga negeri ini. Dengan pulau-pulau yang terpisah-pisah. Islam. Karena mayoritas. Jadi ini sudah dibuktikan Islam. Ya Islam itulah yang hendaknya kita hadirkan. Akan tapi di sisi lain, namanya orang kadang salah belajar. Bahkan mungkin ada di antara teman-teman yang ikut hadir di sini, ada salah belajar sehingga ikut kelompok yang mohon maaf dikit-dikit mengkafirkan. Maka ayo kita koreksi kembali, kita ingin jaga keindahan. Coba, kapan ada sebuah komunitas yang ada orang yang selalu memandang picik kepada orang lain, dalam bahasa lain mudah mengkafirkan, di tempat ini sudah nggak indah lagi, nggak mesra. Iya, udah nggak enak itu. Nggak mesra. Ini Islam nggak mengajarkan semacam itu. Kalau memang salah, ayo kita bisa duduk berdua, 4 mata. Kalau memang forumnya besar diskusi, undang ahlinya, bukan langsung kita mengambil dari internet lalu kita share lalu malah menjadi peperangan. Oh tidak. Kita diskusi dan kita terbuka seperti itu. Jadi kami rindu keindahan. Islam itu indah. Jadi adanya tuduhan-tuduhan itu adalah ada dua permasalahan. Pertama ada memang benih-benih yang diajarkan di sebagian tempat. Tapi kadang-kadang gara-gara satu ini lihat, umat Islam dipukul rata kan? Kena semuanya. Biasa, wajar kayak biasa. Misalnya ya anak SMA Negeri 1, MSA Negeri Medan, semoga dijaga oleh Allah. Anggap saja 2 melakukan kejahatan. Langsung diekspos SMA Negeri Medan. Kan gitu. Kena semua. Artinya memang, tapi kita orang yang adil nggak pasti itu menganggapnya. Bahasanya ada memang benih-benih ekstrim, itu adalah bukan dari Islam yang sungguhnya, tapi disusupkan. Bagaimana anak kecil umur berapa dengan ibunya, anak kecil 2 dengan ibunya sama bapaknya di atas mobil membawa bom di Surabaya atas nama Islam. Mana itu Islam mengajarkan begitu? Nggak ada itu semuanya. Jadi makanya, lah itu kalau direntet ada hubungannya dengan ajaran apa sih? Ajaran yang salah itu cara menangkapnya juga beda-beda. Ada ajaran yang salah menangkapnya ada plus, maka muncul ekstrim besar itu. Ada ekstrim sedang. Ada yang gejala-gejala mudah mencaci maki dan mengolok. Jadi sama, ilmunya satu. Cuman cara menangkap berbeda-beda. Ada yang sedang, ada yang sangat masih lumayan lembut, ada yang ekstrim beneran. Baik, kami sampaikan kepada saudara-saudara, Islam itu indah. Maka kapan ada sesuatu yang mengajarkan keindahan, pasti ada susupan dari luar Islam. Yakini itu Islam. Biarpun Anda nggak paham, gimana cara menjelaskannya, Anda tinggal tanya kepada kami nanti. Jadi tidak ada. Maka tuduhan itu memang ada, dan kami juga menemukan memang ada tanda-tanda sebagian pesantren itu subhanallah kok begitu mudah mengatakan saudaranya adalah tidak seagama dengan dia, bahkan menggelari murtad, darahnya halal dan sebagainya. Itu kan juga ada suara-suara tentang kami subhanallah. Jadi
Ya, semua orang bisa. Ceramah kami direkam semuanya kok. Bisa dilacak dari awal sampai akhir. Kita bisa ketahuan dari sisi mana sih saya Iya. yang anu. Kalau memang salah tunjukkan ke kami. Tapi langsung dicap. Hanya karena saya pengikuti Muhammad Asy'ari, saya ikut ini langsung dia cap salah. Dan ini mudah Hmm. ngecap ini berbahaya sekali. Ya, Baik, ini maka perbedaan sudut pandang ini kadang-kadang khilafah ini apa khilaf khilafiyah maaf khilaf ya. khilafiyah ya ini yang kadang-kadang justru jadi diperbesar diperlebar ya. Padahal khilafiyah itu justru untuk menjadikan kita itu adalah bisa saling mengerti. Akan tapi sebagian orang yang tidak mengerti khilafiyah menganggap Hmm. orang lain tidak berbeda. Cuman Hmm. anehnya ada maling teriak maling. Jadi Iya, begini, di saat kami menjelaskan ini masalah khilafiyah, ya kan? Malah mereka mengatakan Bu Yayah yang ngangkat masalah khilafiyah. Loh, hmm. saya itu mengangkat khilafiyah agar orang paham ini masalah khilafiyah. Kamu yang menganggap masalah khilafiyah bukan khilafiyah ini yang salah. Hmm. Nah ini di saat kita menjelaskan masalah khilafiyah, maksudnya Anda jangan bermusuhan deh. Ini madhab Maliki, Hanafi, ini berbeda. Cuman ini hamba Allah ini yang ditutup hatinya ini, justru katanya apa? Bahkan dalam sebuah diskusi yang sudah diekspos, katanya apa? Ini masalah khilafiyah diangkat-angkat. Loh, Anda yang tidak mengerti kalau ini khilafiyah. Anda menganggap ini bukan khilafiyah, padahal ini khilafiyah. Dan saya ingin menjelaskan kalau ini khilafiyah, artinya apa? Anda berbeda dengan saya, nggak ada masalah. Cuman dia nggak paham. Jadi menganggap saya harus sama dengan dia. Jadi ada orang tidak mengerti makna khilafiyah. Ya, baik. 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 Baik, Bu ya. Terima kasih, Bu ya. Jadi itu pertanyaan pertama. Ini ada 13 pertanyaan ini, Bu. Tapi untuk ini masalah ini, Anda Yes. sebenarnya orang yang tidak berkecimpung dunia agama, itu Ya. cara beragamanya lebih mudah, jujur. Sekali lagi, mohon, Bu ya. Orang yang berkecimpung di dunia agama harus berpegang benar dengan guru yang benar. Kalau dari basic umum itu lebih mudah karena orangnya insaf. Ya, Karena ilmunya pas dikasih begini, namanya imanul ajaiz, imannya orang-orang awam itu ternyata lebih mudah. Dia berbisnis, tapi di saat dikatakan haram, dia di saat ini jadi lembut lebih mudah. Maka gitu ya. insya Allah aman semuanya, jangan khawatir. Hal-hal Amin. begitu tidak usah khawatir. Anda insya Allah aman semuanya. Baik. Amin. Baik. Baik, Bu ya. Pertanyaan berikutnya. Ini karena ada 13 pertanyaan dan saya melihat waktu kita juga sangat terbatas, Bu ya. Jadi saya bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan berikutnya, Bu ya. Berikutnya begini, Bu ya. Bagaimana adabnya menanggapi saudara kita yang ini agak mirip-mirip, seringkali mendiskreditkan Islam, seperti mempermasalahkan toa masjid yang terlalu keras lah, memilih pemimpin jangan berdasar agama lah, atau semacam itu. Saudara kita ini sebetulnya sudah berumur dan dituakan di dalam keluarga kita. Bagaimana menyampaikan bantahan kepada beliau tanpa merusak hubungan, apalagi menjadi durhaka kepada orang yang dituakan tersebut? Kira-kira begitu. Memang kita dalam Kan adab juga ini. Betul. Di dalam kita mengingatkan kepada seseorang tentang sebuah kebenaran ada dua prinsip. Yang pertama adalah kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Oke. Makna yang pertama adalah kalau Anda ingin mengingatkan orang tersebut bukan di saat itu, akan tapi cari waktu yang tepat. Suatu ketika nanti kita ngobrol, kita buat pendekatan dulu, sering ziarah kepadanya, duduk bersamanya. Mungkin kita duduk hari ini, target kita adalah bulan depan baru ngomong. Jadi harus hari tepat, jangan dia salah langsung kita labrak begitu, tambah keras hatinya. Apalagi di sosmed, di WhatsApp apalagi di sosmed, gitu. tambah menjadi musuh. Ini kesalahan kita, tidak bisa mengambil hati orang. Dia akan dendam. Dia akan sudah terlanjur mau gimana lagi. Justru harga dirinya dia jadi akan mempertahankan posisi salahnya itu akan dibenarkan, cari pembenar kepada kesalahannya. Yang pertama adalah kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Anda cari waktu yang tepat, duduk membuat pendekatan dulu dan sebagainya, baru kita bicara tentang masalah. Yuk, masalah toa. Ada orang yang konser musik pun juga boleh. Kenapa pakai toa nggak boleh? Dipahamkan dengan bahasa yang indah. Ini kenapa? Ada macam-macam, ya kan? Jadi kita pahamkan halus, tapi bukan dengan merendahkan dia. Yang pertama. Yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan kita. Mungkin dia orang tua dan kita dianggap sebagai bawahannya atau anaknya. Kita kalau ngomong susah. Kita bisa melalui orang lain yang lebih disegani sama dia. Atau tidak dengan lisan kita, mohon maaf dengan surat. Surat cinta yang baik. Yang saya hormati ayahanda kami atau tetangga kami, ayahanda kamu, Anda saya anggap sebagai ayahanda kami di tempat ini yang tertua. Dan semoga keberkahan Anda juga mengalir kepada kami. Jangan lupa doakan kami dan sebagainya. Nah, baru cerita semuanya, jadi jasa-jasa Anda, semua disebut kebaikannya. Baru mohon maaf Pak yang saya hormati, saya cintai. Mohon maaf jika tidak berkenan, jangan diteruskan. Kami akan menyampaikan suatu hal begini. Mohon maaf. Jadi tidak bahasa hormat, itu sudah di surat. Dan mohon setelah dibaca, dibakar, disimpan saja atau dibakar saja. Dan mohon jangan marah dengan kami. Kami hanya ingin semuanya baik, ditampung ini baik. Sampaikan dengan bahasa yang baik.
Sekarang anak muda kemarin seorang langsung ngomong nggak boleh ini sok jadi pahlawan pakai Allahu Akbar innalillahi aja. Ya nanti kita ngajak perang bagaimana kan? Gitu. Iya, udah banyak begitu ya Bu ya. Kita perlu adab dan kita harus sampai target dong. Ya. Harus ada adab. Baik. Terima kasih Bu ya. Jadi tadi jawabannya ada dua yang intinya ya. Jadi beneran tidak mesti disampaikan saat ini juga. Dan tidak bukan mesti dengan melalui lisan kita. Ya. Kemudian begini juga, marhalah ada beberapa tahap kalau kita nyalahkan orang. Kalau ingin nyalahkan orang dicek kembali, jangan-jangan yang salah kita. Pertama, kalau ada kita lihat orang lain salah, pertama adalah kita cek, jangan-jangan yang salah kita malu dong, kan gitu. Ya, jadi kita cek dulu. Kalau benar yang salah dia, kita lihat dia itu melakukan kesalahan itu dengan sadar atau tidak sadar. Kalau dia melakukan dengan tidak sadar, cuman kita ingatkan sedikit, dengan sedikit peringatan akan selesai. Tapi kalau dia sudah terlanjur keras kayak begini, karena pembangkannya, maka nggak bisa lagi diingatkan, maka kita harus mencari cara lain lagi, yaitu tadi. Berkelok-kelok mungkin kita bergaul saja dengan dia, baru nanti kita masuk. Nah, jadi harus aja, jangan serta-merta kita datang menasihati, nggak begitu. Jadi ada tahapan-tahapan. Ada orang yang tidak tahu kalau itu salah. Dan dia tidak mengerti kalau itu salah. Padahal kalau diingatkan dengan cara, baru diingatkan saja langsung sadar, ada kok seperti itu. Semoga Allah menjadikan kita jadi juru damai lah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Karena banyak pertanyaannya. Saya juga ingin nanti bisa memberikan kesempatan pada teman-teman juga bisa bertanya langsung. Tapi ini yang sudah dituliskan, saya akan bacakan. Ustadz, bagaimana membedakan ghibah dan informasi? Ini mungkin sedikit penjelasannya. Kalau kita menyampaikan informasi tentang seseorang, ini jatuhnya ghibah saja, termasuk ghibah, atau sekedar menyampaikan informasi sebetulnya. Bagaimana membedakannya ini? Pertama, kita harus tahu definisi ghibah. Ghibah itu menyampaikan sesuatu yang benar terjadi, tapi orang yang kita beritakan itu tidak senang. Itu adalah gitu, misalnya gitu. Ya. Bahkan tidak harus aib. Yang penting dia tidak senang. Oke. Tidak harus tidak senang. Mohon maaf, saya minum. Cuman Bismillah. Sebentar. Monggo. Saya juga minum. Baik. Jadi misalnya ada orang pernah melakukan kesalahan dan benar-benar itu sebuah kesalahan. Sementara antara dia dengan Allah lalu dibongkar, dia marah, itu menggunjing, dosa. Orang berzina, kita ngomongin orang berzina, orang ngomongin orang berjudi, orang ngomongin kejelekan orang, ini adalah menggunjing semuanya. Nah, memberikan informasi itu akan menjadi menggunjing kalau satu, tidak ada perlunya. Nggak ada kepentingan kita menyampaikan informasi tersebut. Ya kan? Anda bukan seorang penyidik, bukan seorang polisi, bukan seorang keamanan, bukan seorang ini, tiba-tiba Anda apa perlunya? Jadi harus ada waktu kita menyampaikan, saya ada maksud. Misalnya, saya melihat kemungkaran di rumah ini. Ya kan? Ada rumah, di sebuah rumah ada kejahatan, kemungkaran. Lalu saya ingin menyampaikan informasi ke orang. Dicek dulu benar terjadi kesalahan. Saya menyampaikan ke orang. Orang ini siapa yang bakal saya beri berita ini? Kalau saya memberikan berita asal orang namanya menggunjing. Tapi kalau saya sampaikan berita ini kepada orang yang bakal bisa menyelesaikan, bukan gunjing. Makanya kalau sudah media sosial, gunjing namanya. Misalnya, karena ini adalah masalah keamanan, misalnya judi di rumah tetangga kita. Dan kita menghentikan nggak bisa, ya kan? Maka kita menyampaikan ke siapa? Polisi dong. PRT atau yang bersangkutan. Tapi kalau kita ngobrol sana sini menggunjing. Jadi sama dengan bahasa yang ditanyakan itu, informasi sama dengan curhat. Kurang lebih pertanyaan, bagaimana Bu yang membedakan antara curhat dengan menggunjing? Pertama, kalau kita ingin curhat kepada seseorang, pertama, bicara tentang aib, kadang aib suami, aib keluarga, siapapun. Maka pertama apa? Anda tidak bisa menyelesaikan dengan diri Anda sendiri. Dan dengan keyakinan Anda perlu bantuan orang lain. Nah, satu. Yang kedua, Anda akan berbicara dengan orang yang dalam dugaan Anda dia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bukan asal orang. Sopir dikasih tahu, pembantu kasih tahu. Nah, ini ngaco. Jadi diduga dia bakal bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga, orang yang diberitahu itu adalah amanat dan bisa mengerti masalah haram yang menyebar aib. Baru kita sah. Tapi kalau kita bicara asal orang, biarpun bahasanya informasi atau curhat, namanya menggunjing. Nah, seperti itu. Jadi sederhana. Kalau kita tahu rambu-rambu ini tidak akan menggunjing. Boleh. Ada sebagian wanita bercerita tentang aibnya. Tapi memang dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Akhirnya setelah dia ngomong pada kami, saya pun tidak boleh cerita kepada istri saya. Anak santri nggak boleh antara saya dengan wanita yang curhat tentang permasalahan masa lalunya. Tapi saya sumpah dia untuk tidak menyampaikan ke orang lain. Tapi dia sudah mentok dan dia waktu datang kepada kami menduga saya bisa menyelesaikan permasalahannya. Tapi kalau dia tidak menduga menyampaikan ke saya, dia menggunjing.
Iya, iya, Menggunjing lah iya. seperti itu. Kayak gitu. Jadi tergantung niatnya juga ya, Oh Ustaz, ya. Jadi kalau ya, tujuannya tadi untuk mendapatkan, semacam masukan gitu, itu dan tidak orangnya apa-apa. memang ahlinya, dan Orangnya memang orang ahli, itu ada amanat. kepentingannya gitu ya. Orang itu amanat. Iya, iya, Jangan iya. sampai setelah itu menyebar ke tempat lain. Iya. Seperti, Bang Iqbal ini sering dicurhatin sama klien-kliennya, Ustaz. Oh, Masya Karena Allah. beliau ini juga seorang coach gitu ya, Oh, terapis juga gitu. begitu, Masya Allah. Banyak di sini, Ustaz. Subhanallah, subhanallah. Baik, terima kasih Bu ya. Berikutnya nih, saya maju pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, jadi supaya teman-teman dapat kebagian semua, Bu Baik, ya. makasih. Seandainya kita melihat ada kejadian yang tidak benar atau sesuatu perbuatan yang curang, kemudian kita foto atau videokan, kemudian kita sebar atau istilah sekarang kita viralkan di media sosial. Apakah hal seperti ini sudah sesuai adabnya? Kan Tidak, tujuannya memang untuk menyampaikan bahwa bukan. ada sesuatu yang salah gitu. Kalau memang tidak, bagaimana cara yang benar agar kita dapat mengungkapkan kebenaran atau masalah tersebut kepada khalayak? Itu Kira gitu. bukan menyelesaikan masalah. Bisa saja tambah rancu. Kemudian bisa saja masalah menggunjing. Mm, Ada suatu ketika saya buat contoh. Ada satu orang mabuk di rumahnya. mm, Lalu dia ngintip naik tangga. Di Arab itu kan rumahnya bertembok. Ya. Dia ngintip naik tembok, ngelihat lagi mabuk di belakang di taman rumahnya itu. Lalu dia turun ngaju ke Sayyidina Umar. Ya Umar, Khalifah Umar, saya melihat tetangga saya mabuk. Akhirnya kata Sayyidina Umar, dari mana kamu melihat? Saya naik ke tangga, saya melihat dari tangga. Kata Sayyidina Umar, kau yang perlu dicambuk. Usil gitu sekali, ya. kenapa kau naik rumahnya orang? Jadi nggak boleh kita mencari-cari kesalahan orang. Kalau memang Iya, kita iya. melihat di mata kita sebuah kesalahan, kemudian kita ingin cari bukti, misalnya kita foto dan sebagainya, bukan untuk sebar, itu untuk pribadi kita. Kita baru nanti kita cari solusinya, yaitu tadi. Sekiranya siapa yang bisa menyelesaikan. Cuman kadang itu emosi, yang mungkin terserah emosi itu pakai baju jihad, pakai baju amar ma'ruf munkar, bisa jadi begitu. Sebetulnya dia hanya ingin benderanya naik saja. Mungkin saya sudah terlanjur, label saya itu label amar ma'ruf munkar. Kalau saya tidak teriak, kayak nggak enak. Ya itu bahaya banget. Jadi nggak begitu caranya. Jadi kita foto, oke. Kenapa kalau saya foto, takut nanti dihilangkan ini tanda-tanda ini. Saya yakin ini terjadi di mata saya. Bukan foto dari orang ya. Saya kalau mengingatkan, saya akan ditempeleng sama dia. Saya dipukul sama dia. Cukup saya foto. Baru saya akan datang pada orang yang bisa menyelesaikan masalah ini. Nggak diekspos. Kalau diekspos, dia juga sudah lari, bahkan mungkin mempermasalahkan. Nggak akan selesai. Malah tambah keruh. Nah ini jadi langsung kita ambil, boleh kita foto, mungkin karena memang kita perlu bukti. Lalu kita duduk dengan orang yang bakal bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan biasa menyebar. Nah, itu termasuk adab tadi. Kadang-kadang kita itu sebenarnya ada dendam tersembunyi atau iri tersembunyi. Kalau cinta nggak akan. Coba Anda mencintai seseorang, dia melakukan kesalahan, Anda expose? Nggak mungkin. Kadang-kadang ada yang ini juga Ustaz, pengen supaya sosial media dia dikenal banyak orang gitu kan, Itu karena dia viral. Kayak lambe turah gitu. Itu adalah viral jahat, itu nggak benar. Itu hanya untuk mementingkan kepentingan medianya atau YouTube-nya dan sebagainya. Kita tidak urusan dengan manusia semacam itu. Kita ingin bahasanya Anda punya tujuan. Kalau nggak ada tujuan, tidak ada perlunya. Baik. Tujuan baik tadi. Baik, Ustaz. Jadi kira-kira itu ya buat teman tadi yang bertanya. Jangan, nggak perlu Anda menyebar sana sini. Kalau Anda mengambil foto itu ada tujuannya untuk menyelesaikan, untuk mengingatkan, dan setelah selesai dihapus. Nggak boleh orang lain tahu, na'udzubillah. Kan kadang aib itu yang harus ditutup. Baik. Baik. Berikutnya Bu ya, pertanyaan yang ke-6 nih. Sekarang ini kan banyak sekali stiker-stiker dengan gambar orang atau figur-figur pemimpin juga yang lucu-lucu, kayak meme gitu ya, Ustaz ya. Nah, kalau ini kan juga tanpa izin orangnya gitu ya. Apakah ini kalau kita share dan dijadikan komunikasi dan lain-lain dalam chat, WA dan sebagainya? Bagaimana terkait dengan ini? Benar atau tidak? Kalau sifatnya menjadikan orang lain sedih dan kecewa juga haram. Dosa. Gambar Anda tiba-tiba ditambahin apa? Ya kan? Ya dosa, nggak boleh. Nyakiti orang. Mungkin dia tidak sakit, tapi ada saudaranya yang disakiti. Nggak ada perlunya. Kita perlu jujur aja. Bener aja. Misalnya merubah wajah muka dan sebagainya. Mukanya seorang apa dirubah begini. Jadikan bahan lucuan begitu kan? Ya, banyak. Enggak semestinya. Nah, nggak boleh ya. Baik. Jadi jangan lakukan itu. Kita masih bisa ngerjakan yang baik kok. Jangan iseng deh kan gitu. Anda itu kan ada catatannya di hadapan Allah. Kalau dia tiba-tiba marah, nggak rela dan sebagainya, gimana Anda minta maafnya? Gimana dia tidak bisa ketemu? Na'udzubillah. Jadi kita itu jadi orang cerdas. Berbuat itu yang sekiranya tidak merugikan orang lain. Dan termasuk orang lain ya orang punya foto tadi.
Kalau hanya kita ingin, misalnya kita ingin viral di punya YouTube dan sebagainya punya ini, kan bisa cara yang bijak, cara pinter. Ada kan orang yang baik bisa terkenal juga bisa. Nah, tapi tujuan terkenal kan bukan dicari seharusnya, bukan mencari keterkenalan. Iblis sangat terkenal, Fir'aun terkenal nggak, tapi nggak selamat. Iya, baik. Terima kasih Buya. Jadi jelas simpel tidak boleh gitu ya Ya, teman-teman nggak untuk perlu, men-share nggak perlu. foto-foto yang lucu-lucu, meme begitu ya. Apalagi kalau Kecuali kemudian itu kecuali benar-benar. orang dengan dirinya sendiri, memang dia begitu, Oh, berarti dia diri sendiri suka-suka. kalau Saya foto merubah saya sharing sendiri baik, lucu-lucuan ya suka-suka, boleh. suka-suka. Orang lain jangan ikut-ikut. Baik baik Bu ya. Baik, pertanyaan berikutnya Bu ya. Ini kalau ada orang yang membuat masalah atau menghujat atau semacamnya di media sosial, apa yang sebaiknya kita lakukan? Kita Ah, jawab, kita klarifikasi, kita diamkan atau kita biarkan? Gimana? pertama Anda jangan seperti dia. Itu yang terpenting. Anda enggak usah, itu budaya jelek jangan Anda ikuti. Satu. Hmm. Yang kedua, Anda lihat, dia waktu nyebar itu ada tujuan atau tidak. Maksudnya, kalau seandainya di balik informasi yang dia sebarkan, biarpun caranya salah, tapi Anda bisa melakukan kebaikan, misalnya, Anda lakukan misalnya, dia menyebar informasi tentang si Fulan yang Anda kenal. Maka Anda perbaiki. Nah, tapi kemudian, ini harus Anda lihat dulu, artinya, yang jelas Anda jangan seperti dia. Yang kedua, dari informasi yang disebarkan itu, sebesar mana perlunya Anda untuk menanggapinya. Karena biarpun informasi dari penjahat pun kadang perlu. Biarpun dari orang gila pun perlu, karena mungkin ada manfaatnya. Ya. Ya kan begitu? Ya. Jadi kalau memang itu manfaatnya, Anda ambil manfaatnya. Seperti itu. Misalnya apa? Dia telah salah memberitakan bahwasanya ada orang berzina di sini, ini tempat perzinahan dan sebagainya. Lah Anda bisa saja waspada. Di sisi ini, jadi saya nggak akan ke tempat tersebut. Itu tidak baik. Ya. Biarpun dia di saat menyebarnya adalah dengan cara yang salah. Kita boleh mengambil ilmu dari yang sudah terlanjur disebarkan kepada kita, kan kita bukan mencari-cari. Orang gila ngomong, Pak, jangan ke sana, jembatannya putus. Apakah kita ngomong, oh orang gila, lalu kita terus masuk, kecemburlah kita. Artinya, kalau bang omong yang diomongkan ada nilai benarnya, kita ambil, biarpun caranya salah, kita nggak boleh menyebarkan lagi. Tapi sampai di situ saja kita ambil. Baru setelah itu betul yang tanya, mungkin kita klarifikasi, apa sih sebenarnya yang terjadi. Kemudian mungkin kita juga bisa melanjutkan daripada informasi itu untuk menyempurnakan. Mungkin dia punya maksud baik, tapi dia nggak mampu, nggak punya cara. Setelah nyampe ke ada misalnya dia ingin menghentikan kemungkaran. Caranya salah untuk mengekspos. Tapi kita sebagai orang yang bisa menegakkan kebenaran, mungkin ada seorang bupati atau seorang presiden, Anda langsung tangkap. Orang ini salah cara menginformasinya, tapi saya bisa menyelesaikannya. Itu. Antara klarifikasi, diselesaikan. Tapi cara tetap dianggap salah. Makanya Anda jangan mengambil cara. Itu yang kami sampaikan. Jangan gampang menyebarkan informasi. Ya. Jadi kita lihat posisi kita juga ya Bu ya. Ya. Kalau misalnya posisi kita ada pada posisi bisa membantu menyelesaikan, selesaikan. kita ikut menyelesaikan. Kalau tidak jauh-jauh dari itu. Nah, kalau ya. ternyata kita tidak mampu, maka kita bisa menasihati kepada yang bersangkutan. Bahkan kalau di saat kita mampu pun ngomong, ya akhi, memang yang kamu omongkan benar, tapi manfaatnya kurang banyak. Bahkan mungkin banyak mudaratnya. Tolong ke depan jangan bilang lagi ya. Kayak ini, kalau kita punya kekuatan, bahkan kalau tidak punya kekuatan pun kita bisa menyampaikan. Jangan kita malah antem-anteman di YouTube, saring komentarnya apa di Facebook. Nggak perlu kita. Nggak perlu kita. Kita pakai apa balas-balasan, bantah-bantahan, itu menanamkan kebencian juga. Lihat, kalau kita mencaci orang tersebut, dia ada pencintanya. Kita dicaci lagi, bahkan kita dibodohkan. Terus tambah musuh baru. Baik Bu ya. Baik, terima kasih Bu ya. Ini pertanyaannya masih terkait dengan sosial media, cuman ini dampaknya ke orang ini kelihatannya. Jadi yang pertanyaan ini saya coba pahami juga nih. Mengapa banyak tausiah yang selalu membuat kita merasa putus asa terhadap ampunan Allah? Agak bingung juga nih. Seolah-olah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, kita harus jadi manusia yang sempurna, 100% atau tidak sama sekali atau bisa masuk neraka gitu. Ini mungkin maksudnya ceramah-ceramah yang dia dengar gitu, ini membuat dia merasa bahwa susah banget ya kalau mau jadi orang Islam yang kafah gitu, bisa masuk Islam secara kafah itu Ustaz. Seolah-olah begitu. Baik, mungkin yang pertama adalah mungkin Anda salah paham. Mungkin Anda salah paham. Mungkin juga. Kalau Ustadz yang sesungguhnya tidak akan seperti itu. Ustadz yang sesungguhnya tidak akan memutus harapan siapapun. Biarpun dia terpuruk dalam kehinaan. Dan memang Allah tidak pernah memutus harapan hambanya. Bagaimana kita sebagai penyeru kepada Allah memutus harapan? Enggak ada. Jadi kalau Anda mendengar, mungkin Anda jangan dengar ceramah lagi. Jadi ada kemungkinan Anda yang salah mendengar kupingnya salah, atau ceramahnya itu pasti salah. Karena nggak mungkin, nggak boleh.
Karena yang sampai di akhir hayat itu masih ada kesempatan orang untuk tobat kembali kepada Allah. Sejahat apapun. Orang yang paling jahat pada zaman Nabi siapa? Sayyidina Umar. Kafir, targetnya membunuh Rasulullah. Tapi setelah tobat diterima Rasulullah. Bahkan yang pernah memukul mundur kaum muslimin di Uhud, Sayyidina Khalid bin Walid, sampai Nabi luka-luka, kurang besar apa kesalahannya. Sampai Sayyidina Hamzah terbunuh, tapi setelah masuk dimuliakan Sayyidina Khalid bin Walid sebagai. Jadi nggak boleh kita menutup kesempatan bagi siapapun. Jadi ceramah pasti salah itu. Atau kuping kita yang salah mendengar. Islam indah. Semuanya akan bisa menuju kepada Allah. Hari ini mungkin kita banyak kejelekan. Tapi di akhir hayat kita bisa saja dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah. Makanya dari itu ayo kita berlomba. Jangan putus asa siapapun Anda. Kalau Anda dengar ceramah semacam itu, katakan. Mungkin kuping Anda salah atau dia yang salah. Kalau dia salah, jangan dengar lagi. Islam itu indah. Nggak ada semacam itu. Bahkan kita pun nggak boleh merendahkan. Kata Imam Ghazali. Ada orang baik hari ini bisa saja berubah besok jadi tidak baik. Ada orang jahat di hari ini ternyata besok jadi baik. Ada kok. Bolak-balik tuh ada. Bolak-balik baik seperti itu, insya Allah. Jangan didengar kalau ceramah semacam itu. Atau Anda waspada, mungkin kuping Anda yang kurang benar. Jadi kita sama-sama koreksi. Baik. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bu ya. Jadi memang saat ini banyak sekali bertebaran di sosial media, terutama di YouTube, ceramah-ceramah ya Bu ya. Jadi kita juga kadang-kadang melihat ada pertentangan-pertentangan. Mungkin itu tadi maksud dari yang bertanya ini gitu. Bu ya, berikutnya ini mungkin sedikit agak out of topic, tapi ya pertanyaan ini tetap kita bacakan. Banyak yang mengatakan bila kita mendoakan yang baik untuk orang yang menganiaya kita, maka doa itu akan kembali kepada kita. Jadi ada orang menganiaya kita doakan yang baik buat dia nih, doanya balik ke kita. Bila kita mendoakan yang buruk kepada doa buruk itu, kepada orang yang tadi melakukan hal yang buruk itu, maka kembali ke kita juga. Katanya begitu nih. Apakah demikian benar? Kalau benar, ada hadisnya yang mengatakan hal ini nggak Bu ya? Kira-kira begitu pertanyaan. Baik, ketahuilah bahwa orang itu hendaknya bersih hati. Memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang dan cinta. Jangan sekali-kali memandang orang dengan dendam dan kebencian. Termasuk orang yang berbuat salah kepada kita. Jangan kita mendendam lalu menjerumuskan dia masuk neraka. Itu nggak benar. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, zalim dan aniaya kepada kita, kita harus sadar dia adalah saudara kita. Umat Nabi Muhammad. Mari kita memohon kepada Allah agar dia diberi kebaikan. Maka lesan dari hati yang mencintai nggak bisa mendoakan yang jelek. Biarpun dia sesehat apapun, dia pilihannya adalah semoga dia tobat. Maka biasakan kita mendoakan dengan kebaikan, itu kita terlatih. Melatih diri kita, bahkan semarah apapun. Ada tradisi orang soleh di Arab sana, ada tradisi di kalangan orang baik, kalau lagi marah itu pakai Allah yahdik. Allah yahdik itu maknanya apa? Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Jadi nggak ada caci maki, nggak ada Allah. Cuman kadang-kadang kalimat Allah yahdik ini kalau sudah diungkapkan karena itu adalah bahasa marah, orang masih tersinggung. Allah yahdik mesti marah orang itu. Nah, kalimatnya itu padahal isinya isi doa. Jadi artinya kita ingin biasakan dalam keadaan apapun itu adalah dengan panjatan doa yang baik. Kemudian sesuai dengan riwayat hadis, memang ada hadis Nabi SAW, "Min abdin muslimin yatul akhir muslimin ala dhahri ghaibi illa wa qala al-malaka wa laka bimithli." Kalau kita mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapan kita atau orang itu bermasalah dengan kita doakan dengan doa kebaikan. Maka malaikat menjawab, "Kamu dapat duluan." Ini yang selalu kami serukan dan kami selalu serukan masalah ini. Biasakan kita, kalau kita punya hajat besar, saya dapat dari guru saya. Petunjuk dari Nabi Muhammad. Kalau kita punya hajat besar, kita cari orang yang paling bermasalah dengan kita. Kita doakan dengan doa kebaikan, maka akan dikabul untuk kita. Kapan dendam akan tersisa kalau kita bisa mengamalkan ini? Indah hidup. Nah, nggak perlu kita. Kan rugi kalau kita doain jelek. Iya. Nah, doain jelek rugi. Adapun doa jelek itu, kalau kita mengutuk orang lain, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, kalau kita mengutuk, mendoakan orang jelek, itu akan dilihat. Kalau dia pantas, maka akan kepadanya. Kalau enggak, akan balik ke kita. Jadi tetap nggak ada baiknya, rugi kita doakan yang jelek. Pertama, kalau doakan jelek, hati kita semakin kotor. Yang kedua, didengar orang lain pun juga tidak nyaman. Iya. Nggak ada baiknya. Maka hari ini sudahlah. Goodbye dengan caci maki, goodbye dengan kutukan. Kalau ada orang bermasalah dengan kita, dia manusia, saudara kita, satu bangsa, setanah air, bahkan mungkin saudara kita, seagama, maka kita doakan, ya Allah, itu jahat banget denganku, ya Allah. Berikan segala kebaikan. Tapi ini adalah kerjaan para kekasih Allah, nggak mudah orang. Bayangkan orang tokonya kecil, yang belanja sedikit, tetangganya tokonya gede, puluhan juta yang belanja setiap hari. Apakah bisa si fakir ini mendoakan, ya Allah, semoga tetanggaku yang kaya semakin kaya, rezekinya melimpah, jadi ahli surga? Ada berat. Karena memang ini adalah tingkat orang pangkat tinggi. Maka ayo kita punya pangkat dari sinilah. Kalau ada orang berbuat dolim pada kita, sudah
kita tanggapi dengan doa panjang. Ya Allah, zalim banget dia dengan dia. Itu saudaraku ya Allah, merebut warisku ya Allah, ampuni dia ya Allah. Berikan segala kebaikan. Sudah ngomong gitu saja. Allahu Akbar. Nggak usahlah kita doain jelek-jelek. Percuma dan rugi. Nggak Iya. ada baiknya untuk kita. Baik Buya, ini menarik sekali karena memang berat pasti mendoakan orang-orang yang menzalimi kita. Itu Kalau pasti kalau berat bu- kalau rasanya. kalau kalau bukan berat, bukan pangkat tinggi yang didapat. Ya itu Ini dia pangkat karena tinggi, kelas tinggi. karena itu akan menaikkan derajat kita ya, Buya. Baik. Bu, saya dikabarkan bahwa ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Tapi boleh nggak satu lagi, Buya? Masih ada satu pertanyaan, boleh ya? Silakan. Baik, saya satu saja. Pertanyaannya masih di luar tema nih, karena ada dua pertanyaan di luar tema. Bagaimana tuntunan Nabi dalam menunjukkan kasih sayang kepada anak perempuan yang sudah haid? Sewaktu mereka masih kecil, kita dianjurkan sering mencium dan meluk anak-anak kita. Bagaimana jika anak perempuan kita sudah haid? Baik, pelukan itu adalah wajar dan tetap berlangsung. Pelukan yang wajar. Pelukan yang wajar. Akan tapi secara umum justru kami membidik dari sisi memahami tentang mentalnya dia. Di saat saya haid itu artinya apa? Dia sudah menjadi selain daripada dirinya yang dulu. Artinya mulai bersama haidnya dia sudah ada kecenderungan. Termasuk dengan lawan jenis. Dan sebagainya. Maka paling pertama dan utama di saat anak sudah mulai seperti itu, orang tua ini terbuka diskusi. Menghindarkan mereka daripada jatuh tiba-tiba menyintai laki-laki yang naudzubillah. Maka lebih baik kita ajarkan pemahaman, di antaranya adalah kita pahamkan tentang diskusi kriteria calon suami nanti. Bukan disuruh pacaran. Hati-hati. Zaman ini kalau sudah pacaran, Anda baru menyuruh pacaran sudah kebobolan berzina. Hari ini tidak seperti dulu. Makanya Buya menghimbau orang tua harus waspada. Jadi orang tua harus membuka kepada anaknya. Jadi bahasa begini, anakku sayang, tercinta. Urusan laki-laki awas ya nak. Kalau kamu pengen nikah kapan saja akan saya kabulkan. Tapi kalau kamu melanggar urusan senang dengan laki-laki sebelum waktunya, maka saya akan marah betul. Jadi ini rambu-rambu di dia. Jadi dia akan kepleset nanti. Kemudian setelah itu adalah kita dengan dia biasa. Kemudian kita berikan ilmu agama ya. Hati-hati. Kalau dia harus jadi dokter, dokter yang ahli sujud. Dia jadi insinyur ahli sujud. Kenalkan Allah. Karena sudah balik itu artinya sudah punya kewajiban dia. Kemudian adapun kita dengan dia seperti tanya. Kan biasa kita memeluk biasa anak-anak. Ya, memeluk wajar. Akan tapi ya tentunya tidak seperti waktu anak kecil. Karena sudah mohon maaf ada wilayah tubuhnya sudah mulai berubah. Ya kita akan memeluk yang bisa kita peluk dan tidak menjadikan fitnah di antara kita. Wajar, tetap kasih sayang harus tetap terwujud. Akan tapi kami lebih penting adalah kita menangkapi anak-anak kita, maksudnya anak gadis kita. Dia sudah mulai ada kesenangan dengan lawan jenis. Jangan sampai dia dirusak oleh orang lain. Di zaman-zaman ini apalagi di dunia maya. Nah ini, baik. Baik, syukran. Buya, saya kira cukup untuk pertanyaan-pertanyaannya dan memang waktu sangat membatasi kita. Saya tahu Buya masih ada jadwal Zoom dengan yang lain gitu. Jadi sebagai penutup mohon Buya memimpin doa untuk kami, doa keberkahan buat kita semua. Oke, salam takdim untuk semuanya. Nuhibbum fillah, kami cintai semuanya karena Allah. Semoga ini perkumpulan adalah bisa menjadi sebab kita bisa bertemu nanti di alam nyata. Dalam kebaikan, dalam program kemuliaan, program dakwah, program menyejukkan, program damai, menjadi juru damai. Mukaddimah bertemu nanti di akhirat. Semua harus punya cita-cita. Dan kemudian biarpun kita hanya bertemu di media semacam ini, kita harus bisa bergandengan tangan nanti. Siapa yang selamat duluan membawa yang lainnya. Amin ya Allah. Siapa yang selamat duluan mencari yang lainnya. Bahkan nanti sampaikan, ya Allah, aku pernah mengadakan sebuah acara, biarpun kami tidak bertemu. Zoom tanggal ini, tahun ini, ya Allah, selamatkan saya. Begitu. Ini harus ada ikrar untuk menyelamatkan saudaranya. Semoga Allah menjadi kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami ya Allah dengan kasih sayang dan cinta dari ya Allah. Amin. Kami mohon ya Allah, lembutkan hati kami, lembutkan perilaku kami ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan dalam hidup kami. Keindahan dalam hidup kami ya Allah. Kebahagiaan dalam hidup kami. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah kebencian. Fitnah dendam, fitnah benci, fitnah caci maki, jauhkan ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun di antara kami, jika ada di antara mereka hamba-Mu yang jauh darimu ya Allah. Hidupnya dengan segala kemaksiatan, dengan segala dosa. Akan tapi saat ini mereka telah Engkau izinkan untuk bergabung di program kemuliaan ini. Maka kami mohon angkat mereka ya Allah. Amin ya Allah. Angkat ya Allah. Ampuni ya Allah. Dan jadikan di esok hari menjadi manusia mulia ya Allah. Ya Allah. Dan ampuni kami semua ya Allah. Kami tidak ingin ada satu pun dari mereka yang tertinggal ya Allah. Ya Allah mudahkan ya Allah. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal. Ya Allah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang. Dan kami mohon ya Allah. Jangan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat.
Dan kami Amin mohon ya Allah. seperti Engkau mudahkan kami bertemu ya Allah dengan cara ini. Mudahkan bertemu jasad kami. Dan mudahkan Amin kami ya kelak Allah. untuk bisa bertemu di surga bersama kekasihmu Nabi. Amin ya Allah Ya ya Allah, rabbal ya alamin. Allah, ampuni kami semua ya Allah. Jangan cabut nyawa kami, Amin ya tidak bisa Allah. kau ampuni dosa kami. Dan Amin jadikan ya Allah. berikan kasih sayangmu kepada kami, agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami. Ya Allah, Amin. hidup indah tanpa kebencian, tanpa dendam, tanpa dengki. Dan kami mohon jika ada hamba-Mu yang menyakiti kami, jika ada hamba-Mu yang dolim kepada kami, ada hamba-Mu yang menfitnah kami mohon Amin. ampuni mereka ya Allah dan berikan Amin. segala kebaikan ya Allah. Sungguh kami tidak ingin ada hamba-Mu yang masuk neraka karena kami ya Allah. Amin ya Sebesar apapun Allah. berikan kesadaran dan ampuni ya Allah. Kami ingin menjadi Amin. sebab orang lain masuk surga-Mu ya Allah. Berikan Amin kepada ya kami Allah. husnul khatimah, mati dalam keadaan Amin. iman. Dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد Amin. وعلى اله وصحبه الحمد لله الفاتحه. Walhamdulillah. Bismillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Buya atas tausiah Buya kepada kami. Insya Allah ini menjadi penyambung silaturahmi kita. Insya Allah kesempatan lain kita bisa ketemu lagi Buya. Subhanallah. Insya Allah senang, sangat senang. Ya. Semoga dimudahkan. Baik, terima kasih Buya. Jadi silahkan kalau Buya masih ada acara yang lain. Salam Kami takdim. akan terima kasih doa. Buya. Minta doa dari semuanya. Allah Selamat dunia akhirat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Assalamualaikum. semuanya. Subhanallah. Jazakallah Ustaz.